Oke, selamat malam. Bertemu kembali dengan Duren, Duda Keren. Capek Mas Bro, malam-malam baru update kembali dan saya belum kontrol cek market ya. Saya ini baru pulang jam setengah 9, hampir jam 9. Langsung bikin video, malah ini di lagi jam 10 harus go lagi keluar. Tapi saya nggak mau lah, udah capek, saya bilang besok aja gitu. Ya biasa kalau kripto lagi kendor juga punya usaha di luar di showroom ya, dan tadi mau tidur juga siang-siang tuh jam setengah 2, tahu-tahu di bel harus cari kendaraan Terios ini, harus dapat hari ini. Pembeli sudah menunggu, waduh ini repot, saya mau buat mapip kawan hari ini. Baru pulang dapat Terios, Avanza sama Jazz, dan pas kebetulan kumpul ada 7 bos-bos showroom, kenal semua, saya akrab semua, sering bermain di situ. Pas lagi ada pesanan, jadi ya sambil nunggu kripto kan kita mainan yang lain Pak, jangan main rada mulu, main cari uang di luar ya. 3 juta kan dapat, bisa buat buy PP ya. Oke, sambil ngos-ngosan sambil merokok ya, tentunya karena banyak sibukan ya. Satsek masih 0,04 SATW saja, nggak usah takut, tambah muatan saja. Saya yakin PP akan to the moon ke depan. Memprediksi ini yang prediksi nggak sembarang orang, bisa 1 sampai 2 rupiah asal kalian sabar saja. Tetapi tetap biar riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa meme mendadak, semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro nggak memberikan tanggungan apapun, semua ditanggung masing-masing, kecuali Martini Martia mau nanggung bodo amat ya. Ada tiga peristiwa penting nih kalau Deportal kayak gini nih. Makan aja terlunta-lunta. Dari pagi saya baru kena nasi goreng malam, bangun tadi kesiangan, ada 3 tamu, kemudian pergi istirahat bikin video jam 12 tadi kan, habis sholat duhur kemudian pergi lagi. 3 peristiwa penting yang dapat menggerakkan harga Bitcoin pekan di pasca likuidasi 180 juta dolar. 3 peristiwa penting yang dapat menggerakkan harga BTC pekan ini pasca likuidasi 180 juta dolar. BTC telah turun menjadi 76 ribuan sekian, dan hal ini memicu likuidasi senilai 188 juta dolar. Makanya jangan main lepret-lepret jadi kayak gini nih. Namun ini akan menjadi minggu yang sibuk bagi Bitcoin. 3 peristiwa: laporan pendapatan kuartal pertama ataupun Q1, Nvidia rilis risalah VOMC ya juga, dan Iran yang kembali membuka bursa sahamnya kemungkinan akan menggerakkan harga Bitcoin minggu ini, bahkan setelah penurunan hari ini ya. Jelas ada 3 peristiwa yang sangat penting: laporan pendapatan kuartal pertama ataupun kuartal 1 Nvidia, dan juga rilis risalah VOMC Minutes, dan Iran kembali membuka bursa sahamnya kemungkinan akan menggerakkan harga Bitcoin minggu ini, bahkan setelah penurunan hari ini. Laporan pendapatan kuartal 1 tahun 2026 Nvidia akan merilis laporan untuk periode Februari hingga April tahun 2026 pada tanggal 20 Mei besok. Pendapatan diperkirakan akan mencapai 78,8 miliar dolar. Angka ini 80% lebih tinggi dibandingkan dengan periode Februari hingga April tahun 2025. Wow. Kinerja Nvidia tercatat lebih baik dari ekspektasi pada bulan Februari tahun 2026, November 2025, dan Agustus tahun 2025. Hal ini sama mungkin akan terjadi lagi pada hari Rabu ini. Perusahaan tersebut merilis laporan untuk periode November 2025 hingga Januari tahun 2026 pada tanggal 26 Februari. Pada 25 Februari harga Bitcoin naik dari 63 menjadi 69 ribu dolar. Bitcoin juga sempat naik ke 89 ribu dolar menjadi 93 ribu dolar pada 18 November, tepat 1 hari sebelum laporan pendapatan kuartal 3 Nvidia keluar. Bitcoin memang anjlok
pada hari ini, namun Nvidia berpotensi memberikan angin segar pada hari Rabu. Besok cuan BTC. Kemudian rilis risalah FOMC 20 Mei dapat mempengaruhi harga Bitcoin. FOMC akan merilis risalah minutes untuk pertemuan FOMC 28 April pada tanggal 20 Mei. Rilis ini sangat dinantikan karena akan menunjukkan sikap terakhir Powell terhadap inflasi dan keputusan terkait pemotongan suku bunga. Risalah ini dapat mengubah proyeksi mengenai keputusan apa yang akan diambil oleh The Fed pada pertemuan FOMC berikutnya tanggal 17 Juni. Saat ini terdapat peluang sebesar 51% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebelum akhir tahun berdasarkan data dari CMC Fed Watch Tool. Kurang ajar kalau dinaikkan lagi, hancur dah. Harga Bitcoin bisa turun di bawah 75.000 setelah risalah FOMC keluar pada 20 Mei jika dokumen tersebut menunjukkan bahwa The Fed bersikap hawkish. Bitcoin akan menuju ke $70.000 jika level support 75.700 dolar tidak mampu bertahan. Kemudian pasar saham Iran kembali dibuka pada 19 Mei. Berarti hari ini, kalau di sana mungkin besok ya. Pasar saham Iran akan kembali dibuka pada 19 Mei setelah sebelumnya ditutup sejak 18 Februari. Pembukaan kembali ini kemungkinan akan membuat para investor kembali melirik aset berisiko seperti Bitcoin karena hal tersebut memberikan sinyal bahkan ketegangan perang mulai mereda. Jos, mantap. Oke. Namun Presiden Donald Trump baru saja memperbarui ancaman terhadap Iran dengan menyatakan waktu terus berjalan. Clock is ticking. Clock is ticking dan bahkan mengunggah gambar yang menampilkan rudal. Katram lagi-lagi Katram. Katram lagi-lagi Katram. Piye Katram? Kurang ajar bener ya. Wah, Presiden Katram baru saja memperbarui ancaman terhadap Iran dengan menyatakan waktu terus berjalan. Clock is ticking. Clock is ticking. Kampret. Dan bahkan mengunggah gambar yang menampilkan rudal. Wah, kurang ajar ya. Masih besar rudal Mas Bro kali. Harga Bitcoin berpotensi kembali menembus angka $80.000 jika bursa saham Iran dibuka dan AS serta Iran mengakhiri konflik mereka. Akan tetapi jika Trump benar-benar menindaklanjuti ancamannya, harga BTC bisa anjlok hingga di bawah $75.000. Lagi-lagi Trump. Prediksi harga Bitcoin pola bearish meningkat kalau Trump sampai meluncurkan rudal kembali. Kurang ajar Trump ini. Dah, jangan mikirin Trump nanti juga mati. Mas Bro hampir mati Mas Bro barusan. Tapi yang namanya mati itu kan urusan yang di atas ya. Ya udah di tikungan, kondisinya udah ngantuk, udah mau pulang, udah malam. Tikungan saya nyalip, ada tronton tuh ada 5 tuh. Nggak kenceng, lelet banget ya. Masa saya nungguin tronton lewat lelet, banting kanan Mas Bro, salip kena 3, yang 2 nggak kena, buru depan lawan Mas Bro, bus besar 1. Nggak apa-apa kalau bus 1 itu kayaknya di sela-sela tronton sama bus saya bisa masuk. Nggak taunya di belakang bus ada motor mau nyalip juga, mau adu banteng sama saya. Selamat saya pikir mati saya ini, mati ini saya ini. Nggak taunya bis itu tahu juga dia ada saya yang nekat masuk, bis itu berhenti dan menghalangi motor yang di belakang mau salip bis. Begini-gini bisnya agak miring dikit, motor nggak bisa lewat. Tapi saya udah gemetaran tuh di kanan piye nih. Ya kalau bis maju dikit motor lewat matilah aku. Ya saya akan geser kiri dikit, dari belakang tronton nggak mau berhenti juga. 1 senti, piye. Mati aku. Akhirnya selamat juga sampai di rumah ya. Kalau mati udah nggak ada video yang gembar-gembar lucu lagi. Martini Mardia hilang dah. Untung nggak jadi mati saya. Ya salah perhitungan aja sih ya. Goblok karena tikungan sama main serang antam saja. Saya pikir untung saya masih dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk PP harganya nggak masalah ya, turun dikit, nol naik dikit turun dikit, mungkin itu aja. Saya agak capek banget, pening kepala pening karena angin kali ya. Saya kalau keluar bawa mobil tuh kalau nggak jauh sekalian malesnya di situ. Macetnya akan lamban, pakai motor angin juga, dan hantam angin dari tadi juga
jadi masuk angin, yang ngeroki nggak ada lagi. Oke, masih di 26,99 triliun, hampir 27, turun nggak seberapa, malah naik 0,36% untuk PP. Ordernya meningkat lagi 554.000, mantap jaya. Ya, nggak seberapa turun, kelihatannya akan PP para pemegang aset hari ini terlihat hiperaktif, tetapi semua mata masih tertuju pada PTC setelah turun di bawah 77. Pasar telah menghapus jutaan dolar dari posisi beli, aliran keluar ETF menjadi negatif dan kekhawatiran menyebar cepat di kripto. Tapi besok kan sudah ada info Iran dibuka sahamnya, juga mudah-mudahan si Trump nggak bikin masalah lagi. Mungkin itu aja saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, ini udah terlalu malam ya, mengeloyong lagi keluar ya, cari uang di luar dulu sambil nunggu kripto ya, hasilnya untuk buy PP. PP akan terbaik, saya rasa Trump juga nanti akan mati juga. Salam dari Tegal Mas Bro, tetap dior ya, tetap dior saya sendiri, jangan terlalu mentah-mentah. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP terbaik, cas.